Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan membahas yaitu strategi pemasaran daring atas akun Kavani.id pada platform TikTok Shop dalam analisis model Sostat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada Abdullah Al-Maliki, kemudian Akitsa Khairunisa, kemudian yang ketiga Fitri Rahmadini Astari, kemudian Gus Rifki Putra Utama, kemudian saya Hardi Setokusumo dan juga Zahrul Fanani. Di sini pembahasan kita ada 5 pembahasan. Yang pertama, satu latar belakang atas mengapa kita mengangkat tema ini, terutama akun Kavani.id di media platform TikTok Shop, kemudian kajian teoritisnya, yang ketiga, kemudian metode penelitian, keempat, hasil pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Nah, di sini masuk ke dalam latar belakang. Pemasaran dalam daring di era digital ini dengan kemajuan teknologi digital pemasaran daring menjadi kunci sukses bisnis, terutama di dalam TikTok Shop sebagai salah satu platform media sosial terbesar menawarkan peluang besar untuk mempromosikan produk melalui video singkat yang viral dan algoritma personalisasi yang menjangkau seluruh audiens yang luas. Di sini potensi TikTok Shop, TikTok maksud saya di Indonesia ini memiliki 157 juta pengguna aktif TikTok. TikTok yang mana ini adalah pengguna terbesar pada saat ini mengalahkan Amerika Serikat. Yang menjadikan pasar ini, pasar yang ada di TikTok terutama TikTok Shop ini menjadi pasar yang sangat besar untuk pemasaran produk. eh, Kavani.id di TikTok Shop menjual berbagai macam produk, terutama produk paket kain kafan dan perlengkapan jenazah melalui TikTok Shop. Penelitian yang kita lakukan ini berfokus pada penerapan model Sostak sebagai strategi pemasaran daring guna meningkatkan penjualan dan brand awareness Kavani.id. Kemudian di dalam tujuan penelitian ini, kita melakukan penganalisisan penerapan model Sostak dalam pemasaran Kavani.id di TikTok Shop, serta melakukan evaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan penjualan dan brand awareness-nya. Kemudian untuk kajian teoritisnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oh, baik, untuk selanjutnya yaitu kajian teoritis. Pada kajian teoritis yang akan kami sampaikan meliputi 3 metode. Yang pertama yaitu SOSTEC. SOSTEC sendiri terbagi menjadi 6 komponen. Yang pertama yaitu analisis situasi. Merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Yang kedua adalah tujuan. Komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pemasaran memiliki dampak langsung terhadap kinerja organisasi. Berikutnya yaitu strategi. Strategi adalah langkah-langkah besar yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu taktik. Taktik adalah tindakan spesifik yang diambil untuk mendukung strategi. Taktik mengacu pada langkah-langkah operasional yang diambil untuk mewujudkan strategi. Berikutnya yaitu aksi. Tahap aksi sendiri merupakan implementasi dari strategi dan taktik yang telah direncanakan. Hal ini mencakup eksekusi kampanye, pengelolaan konten, dan interaksi dengan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Dan yang terakhir yaitu kontrol. Tahap ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang telah diterapkan. Berikutnya yaitu metode daring. Eh, metode,
pemasaran daring, yaitu strategi pemasaran yang memanfaatkan internet sebagai media untuk menjangkau konsumen. Berikutnya yaitu TikTok Shop. TikTok, TikTok Shop adalah fitur aplikasi TikTok yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual produk secara langsung di platform tersebut. Oke, slide berikutnya, Mas. Pada slide ini kami akan menjelaskan terkait metode penelitian. Metode penelitian sendiri itu merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam melakukan suatu penelitian. Karena pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif ini berfokus pada pemahaman fenomena, tindakan, persepsi, motivasi, dan perilaku subjek penelitian dengan pendekatan deskriptif dan naratif. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang kami lakukan menggunakan teknik analisis konten, yaitu teknik untuk menganalisis teks dan isi konten yang diposting di akun TikTok shop kavani.id, serta mendeskripsikan pendekatan-pendekatan khusus dalam pemasaran digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Selanjutnya yaitu hasil pembahasan yang pertama mengenai analisis situasi. Dalam hal ini yang akan dibahas yaitu terkait analisis SWOT atau strength, weakness, opportunities, dan threat. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Cavani yaitu penggunaan humor dan elemen yang tidak biasa seperti model pocong saat sesi live streaming, kemudian konten yang menarik tentang filosofi kehidupan dan kematian. Kemudian yang kedua ada kelemahannya, yaitu keterbatasan dalam hal produksi konten yang konsisten dan berkualitas. Kemudian tema kematian ini rawan terjadinya kontroversi. Kemudian produknya adalah tipenya adalah produk niche, yaitu produk yang spesifik dan terbatas. Selanjutnya, peluangnya adalah memperluas layanan dengan menawarkan jasa seperti perencanaan funeral atau pemakaman, atau pelatihan tentang mempersiapkan kematian. Selanjutnya, ancamannya yaitu dapat menimbulkan reaksi negatif dari beberapa pihak yang tidak sepakat dengan cara Cavani memasarkan produk terkait kematian. Slide selanjutnya. Hasil pembahasan yang kedua terkait tujuan atau objektif. Ini dibagi menjadi 5. Yang pertama sell, serve, save, speak, dan sizzle. Yang pertama sell. Sell itu produk yang dijual. Cavani ini menjual produk yang cukup unik dan sensitif, yaitu kain kafan. Kemudian serve. Cavani ini melakukan pelayanan dan interaksi dengan pelanggan dengan cara unik. Kemudian yang ketiga adalah save, yaitu membuat konten kreatif yang berpotensi viral untuk menghemat biaya pemasaran. Yang selanjutnya yaitu speak. Cavani melakukan dengan cara membuka percakapan dengan audiens tentang topik yang jarang dibahas. Yang kelima yaitu sizzle, yaitu membuat konten dengan mengingatkan orang tentang kematian yang dapat menimbulkan kesan mendalam. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Slide selanjutnya adalah tentang strategi. Pada tahap strategi, Cavani ID menerapkan pendekatan STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Itu ada 3 poin. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Produk Cavani ID ditujukan untuk konsumen yang sadar akan pentingnya persiapan kematian dan kehidupan setelahnya. Ini mencakup 2 kelompok utama. Yang pertama adalah generasi Z yang berusia 15-25 tahun, di mana sangat cocok dengan pendekatan kreatif dan humor tentang kematian dan role play pocong. Sedangkan kedua generasi adalah milenial, berusia 26-40 tahun, cenderung lebih responsif terhadap konsep persiapan hidup yang matang, termasuk pengurusan kematian, termasuk dalam konteks spiritual atau keagamaan. Poin selanjutnya adalah segmentasi psikografi. Berfokus pada gaya hidup, nilai, sikap, dan perilaku konsumen, Cavani ID harus memahami faktor-faktor psikografis untuk menarik audiens yang tepat, terutama untuk produk yang terbilang tabu dan sensitif terhadap kain kafan.
Kemudian segmentasi perilaku berfokus pada pengamatan terhadap bagaimana konsumen berperilaku dalam membeli produk dan menggunakan produk tersebut. Untuk Cavani ID, perilaku konsumen yang relevan adalah kecenderungan untuk berbelanja online, pencarian produk dengan nilai emosional. Selanjutnya adalah target pasar. Cavani ID menargetkan segmen pasar yang lebih terbuka dengan ide baru, memiliki pemahaman agama yang kuat, dan aktif di media sosial. Mereka memiliki potensi untuk menjadi pelanggan setia yang tidak hanya membeli produk, tapi juga ikut menyebarkan pesan yang lebih besar mengenai pentingnya persiapan kematian. Kemudian posisi pasar, positioning adalah langkah yang menentukan bagaimana merek ingin dikenal di mata konsumen dan bagaimana merek ingin bersaing dengan pesaing lainnya. Cavani ID menggunakan positioning yang sangat unik dengan menggunakan humor dan kreativitas, mengedukasi dan membawa persiapan praktis dan spiritual. Hal ini membedakan diri dari pesaing mereka dan memberikan nilai tambah bagi audiens. Selanjutnya adalah taktik. Slide selanjutnya. Ada 7 taktik pemasaran yang dilakukan oleh Cavani ID. Yang pertama adalah produk, price, place, promotion, people, proses, dan physical evidence. Strategi pertama adalah produk. Cavani ID menjual paket kain kafan dan juga satuan barang keperluan yang ada di dalam paket tersebut, seperti kain kafan, kapas jenazah, kain samping, parfum jenazah, tikar pandang, dan buku praktis sifat sholat Nabi dan sebagainya, yang dijual dengan harga yang relatif tidak terlalu mahal. Price. Cavani ID menjual kain kafan dengan harga yang relatif tidak mahal dan sering memberikan diskon termasuk saat payday sale. Ketiga adalah place. Memanfaatkan TikTok Shop sebagai salah satu platform untuk penjualan. Memanfaatkan popularitas platform tersebut di kalangan pengguna muda. Selain TikTok Shop, Cavani ID juga hadir di Shopee untuk menjangkau lebih banyak audiens, tetapi TikTok Shop menjadi kanal utama. Mereka juga mengoptimalkan penggunaan hashtag yang tepat untuk meningkatkan visibilitas produk. Kemudian taktiknya yang keempat adalah promotion. Mengunggah konten yang menarik seperti live streaming dengan kostum unik seperti pocong dan pendekatan yang tidak biasa, yang sangat menarik perhatian audiens dengan cara yang sangat menghibur. Cavani ID juga melakukan promosi dengan cara menjadi bintang tamu di podcast influencer terkenal, sehingga produknya semakin diketahui oleh audiens. Taktik kelima adalah people, melibatkan tim kreativitas dalam pembuatan konten yang menarik. Cavani ID juga melakukan interaksi yang aktif dengan audiens. Mereka sering menjawab pertanyaan audiens melalui Q&A di live streaming dan mengundang diskusi santai yang membuat audiens merasa lebih dekat dengan merek. Selanjutnya adalah proses. Cavani ID menyediakan layanan langganan responsif melalui pesan pribadi dan live chat, dan juga memastikan proses pemesanan dan pengiriman yang cepat sekaligus efisien. Yang terakhir, physical evidence, konten yang menggabungkan visual produk yang jelas dan testimoni dari pelanggan menjadi bukti fisik yang menunjukkan kualitas produk. Selain itu, video-video yang bersifat informatif tentang penggunaan produk, misalnya tutorial tentang cara menggunakan kain kafan, dapat memberikan edukasi kepada audiens. Selanjutnya, aksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu aksi. Nah, aksi ini merupakan implementasi dari strategi dan taktik yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, langkah yang dilakukan oleh Cavani ID yaitu dengan cara melaksanakan promosi pemasaran dengan jadwal konten terstruktur menggunakan kalender editorial untuk memastikan konten tersebut diupload tepat waktu. Selanjutnya, interaksi dengan pelanggan. Nah, tim Cavani ID juga aktif berinteraksi dengan pelanggan melalui komentar dan pesan langsung. Aksi yang ketiga yaitu kegiatan konten. Nah, Cavani ID ini rutin mengunggah konten setiap hari, mengupload kontennya ini seperti pesan pengingat kematian, tata cara menggunakan kain kafan dan perlengkapannya. Aksi terakhir yaitu live TikTok. Nah, melakukan live TikTok ini untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Di TikTok juga konten ini dikemas secara jenaka dan melakukan interaksi secara langsung.
dan menarik ribuan penonton. Selanjutnya adalah kontrol. Nah, kontrol ini merupakan evaluasi keberhasilan strategi yang telah ditetapkan. Nah, tim Cavani ID menggunakan analitik TikTok untuk mengukur indikator kinerja utama seperti tingkat keterlibatan pengguna, jumlah penjualan, dan umpan balik pelanggan. Hasil evaluasi seperti contoh ini meningkatkan peningkatan penjualan. Nah, ini contohnya kami ambil satu hari. Contoh satu hari penjualan, semula 557 produk terjual menjadi 560 produk terjual. Lalu juga ada peningkatan follower atau pengikut dari 277.000 menjadi 279.000. Nah, ini karena konten yang di-upload sangat menarik dan sehingga meningkatkan jumlah pengikut maupun penjualan. Selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Masih di mute, Kak. Oh, halo. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Sekarang pembahasan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah rekan-rekan saya presentasikan. Jadi, berdasarkan analisis terhadap akun TikTok Shop Cavani ID, bahwa mereka telah berhasil memanfaatkan sebuah potensi besar dari platform TikTok dengan mengaplikasikan model sosmed yang terorganisir dengan baik. Cavani ID tidak hanya berfokus pada penjualan produk, tapi juga mereka berusaha membangun hubungan emosional yang kuat dengan audiens. Kemudian kita ke saran. Saran untuk Cavani ID, mereka harus terus berinovasi dalam pembuatan konten, tidak hanya bergantung pada live streaming yang mengusung pendekatan unik, tetapi juga perlu memperluas variasi konten. Yang kedua, Cavani ID dapat memperluas kolaborasi dengan influencer yang lebih beragam. Sekian untuk kesimpulan dan saran, dan terima kasih.